Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rizky. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi matematika wajib, yaitu yang berada di kelas 10 semester 2, yaitu bab tentang trigonometri. Tapi di bab trigonometri ini, trigonometri yang keduanya setelah yang materi sebelum trigonometri itu ada perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, sudut relasi, dan grafik fungsi trigonometrinya. Nah, untuk materi trigonometri bagian kedua ini kita akan mempelajari ada beberapa kaitannya dengan trigonometri sebelumnya, yaitu yang pertama ada namanya aturan sinus, kemudian aturan kosinus, dan yang ketiga luas segitiga. Maksudnya apa yang kita pelajari di bagian kedua ini? Kasus-kasus trigonometrinya itu lebih ke segitiganya yang sembarang. Kalau sebelumnya kan kita menggunakan segitiga siku-siku. Nah, kalau di segitiga sembarang kita bisa mencari panjang sisi dan sudut yang belum diketahui di segitiga sembarang dengan berbagai aturan-aturan yang berlaku menggunakan trigonometri. Nah, yang pertama kita akan pelajari tentang aturan sinus. Oke, saya buatkan segitiga sembarang ABC. Kemudian dari segitiga sembarang ABC ini kita tarik garis tinggi. Nah, garis tinggi itu apa? Ya, garis tinggi itu adalah garis yang ditarik dari salah satu sudut segitiga sehingga membentuk garis yang saling tegak lurus dengan sisi yang dihadapannya. Ini kan kita ambil dari titik C. Titik C kita tarik garis tinggi, garis lurusnya terhadap sisi yang dihadapannya AB, sehingga ini menghasilkan sudutnya yang siku-siku. Oke, tegak lurus. Nah, misalkan dari sini kita tuliskan panjangnya adalah CD gitu ya, garis tinggi CD. Nah, setelah itu ini kan menjadi apa? Menjadi dua bagian segitiga kan? Ada segitiga apa aja? Ada segitiga ADC dan ada segitiga BCD. Baik. Nah, sudut A, di depan sudut A, ini sudut A. Ini ada panjang sisi BC kan? Nah, kita namakan dia A kecil. Kemudian sudut B, ini ada B kecil. Dan depan sudut C ini yaitu adalah AB. Jadi dari A ke B itu adalah panjangnya C gitu. Nah, sehingga ini ada panjangnya A dalam A, B, dan C. Oke, yang pertama perhatikan segitiga ADC. Pada segitiga ADC kita bisa mencari sinus A. Oke, sin A. Oke, sin dari sudut A. Bagaimana perbandingan trigonometri pada sin A itu nyari bagaimana rumusnya? Betul, apa? Sisi depan dibagi dengan sisi miring. Oke, ini kita gunakan sisi depannya, langsung aja kita tuliskan. Depan dari sudut A itu siapa? Panjang CD. CD dibagi dengan miringnya dari sudut A siapa? B. Oke. Nah, sehingga kita ubah persamaan ini menjadi CD sama dengan, kali silang aja ya, berarti CD sama dengan B kali sin A. Oke, kita simpan dulu ini persamaan yang pertama. Selanjutnya, perhatikan segitiga BCD. Pada segitiga BCD, kita pun bisa melakukan yang sama. Sehingga kalau mencari sin B, itu sama dengan sisi depan dari B. Oke, ini apa? CD kan? Oke, berarti CD dibagi dengan BC. BC itu adalah panjangnya A kecil, A. Nah, maka kalau kita kalikan silang, berarti CD itu sama dengan A kali sin B. Kita simpan dia sebagai persamaan kedua. Oke. Nah, bagaimana kaitannya dari persamaan satu dan persamaan kedua? Sama-sama mencari CD sebetulnya. Persamaan ini dalam bentuk CD sama dengan B sin A. Kalau yang ini CD sama dengan A sin B. Sehingga dari persamaan 1 dan 2, B sin A itu sama dengan A sin B. Iya. Maka kalau kita bagi, berarti kan ini jadinya A per sin A ya. A dibagi sin A sama dengan B per sin B. Oke, nah ini adalah persamaan ketiga.
bahwa A per sin A itu sama dengan B sin per sin B dulu. Belum selesai ya, kita lanjutkan lagi. Masih ada satu persamaan lagi. Kalau ini kan kasusnya mencari garis tingginya ditariknya dari sudut C. Bagaimana kalau kita nyari garis tingginya kalau ditarik dari sudut B? Kalau ditarik dari sudut B, ini adalah garis tingginya. Ini adalah tegak lurus misalkan. Nah, kita namakan ini titik proyeksinya itu adalah E. Nah, berarti garis tingginya adalah BE. Dan ini garis tinggi. Kalau kita perhatikan, ini pun membagi dua segitiga kan? Segitiga apa aja? Segitiga ABE dan segitiga BCE. Oke. Pada segitiga BCE ya, pada segitiga yang atas ini BCE, kita bisa mencari sin sudut C. Sin sudut C itu pakai depan permeling lagi. Sisi depannya dari sudut C apa? BE, betul. BE dibagi dengan miringnya adalah BC kan. Karena panjang BC ini tadi kita misalkan adalah A, berarti BE dibagi A kali silang, maka BE itu sama dengan A kali sin C. Ini adalah persamaan yang ketiga, sekarang keempat. Baik, setelah itu oke, betul. Segitiga yang paling bawahnya, yang di bawahnya ini adalah segitiga BAE. Iya, kita buatkan juga BAE. Pada segitiga BAE kita mencari sin A. Sin A itu perbandingan sisi apa bagi sisi apa? Depannya dari sudut A. Sudut A. Segitiganya yang BAE ya, bukan segitiga ADC, tapi segitiga yang BAE yang ini. Sin A ini berarti BE ya dibagi dengan miringnya adalah AB kan, atau B ini adalah C, berarti per C. Kita kalikan silang, maka BE sama dengan C kali sin A. Nah, ini kita simpan sebagai persamaan kelima. Nah, baik. Bagaimana kaitannya dengan persamaan 4 dan 5? Bisa kita gabungkan persamaan 4 dan 5? Dari persamaan 4 dan 5, dari 4 dan 5, kita bisa peroleh BE itu sama dengan A sin C, maka kita tulis A sin C itu sama dengan, karena BE juga sama dengan C sin A. Oke, berarti sama dengan C sin A. Sehingga dengan melakukan hal yang sama pada tadi mencari persamaan ketiga, dibagi aja. Ini sin A ke bawah dari sin C, jadi A per sin A itu sama dengan C per sin C. Oke. Ini kita sudah menemukan perbandingan lagi yang sebanding, yaitu A per sin A itu sama dengan C per sin C. Ini kita namakan persamaan ke-6. Tuh. Baik, untuk selanjutnya kita lanjutkan lagi. Dari persamaan ketiga dan ke-6 kita gabungkan lagi. Tadi persamaan ketiga kita menemukan A per sin A sama dengan B per sin B, dan persamaan ke-6 itu A per sin A sama dengan C per sin C. Nah, kalau kita kaitkan ya, kalau A per sin A, maka A per sin A itu sama dengan B per sin B, juga B per sin B bisa dikatakan sama dengan C per sin C, karena A per sin A nya sama dengan C per sin C gitu. Berarti ini ada 3 perbandingan yang sama. Dalam penggunaannya tidak ketiga-tiganya di bawah ya, atau misalkan kita ambil 2 dari sini, misalkan bisa A per sin A, B per sin B, atau B per sin B, C per sin C, atau A per sin A sama dengan C per sin C begitu. Ini namanya aturan sinus. Baik, demikianlah pembuktian untuk mencari aturan sinus pada segitiga sembarang, yaitu A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Aturan ini digunakan dalam segitiga sembarang untuk mencari salah satu panjang sisi yang belum diketahui pada segitiganya, dan juga salah satu besar sudut pada segitiga tersebut. Mudah bukan? Oke.
Kita akan mencoba dengan contoh-contoh soalnya yang berkaitan penggunaan aturan sinus. Kita coba dengan contoh soal yang pertama. Diketahui panjang BC adalah 8, kemudian panjang AC adalah 4/2, dan sudut BAC adalah 45 derajat atau sudut A-nya 45 derajat. Yang ditanyakan di soal ini adalah besar sudut ABC. Oke, nah ini berkaitan dengan penggunaan aturan sinus. Karena tadi sebelumnya kita telah membuktikan bahwa A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Nah, pada perbandingan ini sisinya itu berbanding di depannya terhadap sudut apa gitu. Jadi misalkan gini, ini ABC, ini panjangnya A kecil kan, kalau depan sudut A kecil. Kemudian sudut P ini depannya ini kan, berarti ini B kecil. Yang C yang di bawahnya, ini kan sudut C ini ngadepnya ke sisi AB, berarti ini C kecil. Sehingga kita pakai ABC ini A per sin A. Jadi kalau mau pakai panjang A itu berbandingnya dengan besar sin A. Jadi hadap ke sini sin A. Gitu. Kalau misalkan B dia ke sudut B. Dan kalau misalkan C itu ke sin C. Jadi bagaimana melihat sisi itu menghadapnya ke sudut yang mana gitu ya. Nah, setelah itu kalau dalam soal ini yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan itu besar sudut ABC, atau kalau sudut ABC berarti yang ditanyakan itu sudut B-nya. Yang ini tuh berapa derajat, gitu kan ya? Oke. Nah, kita gunakan apa yang diketahui. Di sini ada BC 8. Berarti kalau kita pakai BC per sin BC ini menghadap ke sudut yang di depannya siapa ya? Oke, ini sin 45 derajat kan, atau ini sin A. Sama dengan kemudian, nah yang sudut B ini ada sisi yang di hadapannya siapa? AC. Nah, berarti ini kita pakai yang AC per sin B gitu. Nah, BC nya kan diketahui di soal ini, BC nya adalah 8 per sin A nya itu sin 45 derajat, berarti karena sudut A nya 45 derajat. AC nya 4/2 dan sin B nya yang ditanyakan gitu. Kita lakukan kali silang, berarti 8 kali sin B ya, itu sama dengan 4/2 kali sin 45 derajat. Nah, sin 45 itu berapa? 45 derajat, betul, setengah akar 2. Oke, berarti sinus B itu sama dengan 4/2 dikali setengah akar 2. Nah, ini dibagi, karena di sini ada 8, berarti ini jadi per 8 gitu. Jadi boleh kita cari, hitung nilainya. 4/2, akar 2 kali akar 2 kan 2. 4 kali setengah itu dapat 2 ya. Dapat 2, akar 2 kali akar 2 nya 2, berarti 2 kali 2 4 per 8. 4 per 8 itu sin B sama dengan setengah gitu. Jadi sinnya itu setengah. Maka kalau sinnya setengah, sudut P itu berapa derajat? Oke, kan kita mencari besar sudutnya, bukan mencari sin B nya. Besar sudut B nya berapa derajat? Ini kan mencari inverse-nya. Jadi arcus sinus dari setengah itu berapa derajat gitu. Ini adalah untuk mencari derajatnya, inverse-nya. Sin berapa derajat yang hasilnya setengah? Betul, berapa? 30 derajat. Berarti sudut B-nya sama dengan 30 derajat. Karena sin 30 derajat itu sama dengan setengah gitu. Kita kan mencari kebalikannya atau mencari besar sudutnya ketika diketahuinya nilai sinusnya gitu. Maka dapat disimpulkan dalam soal ini untuk mencari sudut B yaitu 30 derajat. Baik, kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Di contoh soal yang kedua ini diketahui sudut segitiga ABC, diketahui BC ditambah AC sama dengan 10 cm, besar sudut BAC 30 derajat, besar sudut ABC 45 derajat. Baik, kita buatkan dulu. Yang pertama adalah segitiganya ya. Kita buatkan dulu segitiga sembarang ABC.
Setelah itu panjang BC ditambah AC katanya 10 dan sudut PAC artinya kan kalau kita lihat 3 penulisan sudut berarti ini yang dimaksudnya itu sudut A ya. Sudut A itu 30 derajat. Kemudian ini sudut B 45 derajat. Sudut ABC, sudut B 45 derajat. Nah, yang ditanyakan itu panjang AC-nya berapa? Oke. Nah, kita kalau menggunakan aturan sinus sehingga kita gunakannya karena yang dicari AC, kita mulai dari sisi AC. AC dibagi atau per AC ini menghadap ke sudutnya berapa? 45 derajat kan? Berarti AC per sin 45 derajat sama dengan, nah sisi yang lain kita gunakan yang diketahui aja, belum diketahui bisa BC atau bisa AC ya sebetulnya. Nah kita ambil BC nya boleh, kita ambil BC berarti BC per sin 30 derajat. Oke. Nah di sini AC sama dengan kali silang, berarti BC kali sin 45 derajat per sin 30 derajat. BC sekali sin 45 derajat itu berapa? Setengah akar 2 dibagi sin 30 setengah. Ini setengah sama setengah bisa dicoret ya, coret. Sehingga AC nya itu sama dengan BC kali akar 2. Nah di soal ini ada diketahui BC ditambah AC sama dengan 10. Berarti kita rubah ke dalam bentuk dari BC ditambah AC sama dengan 10. Coba ubah dalam BC sama dengan, berarti BC sama dengan 10 kurangi AC. Nah kita gantikan BC dengan 10 kurangi AC, substitusi ke persamaannya, sehingga AC sama dengan BC nya itu 10 kurang AC akar kali akar 2. Kalikan semuanya, berarti AC sama dengan 10 akar 2. Ini minus AC akar 2 ya. Baik, kita lanjutkan sebelah sini. Oke, ini AC nya boleh ke ruas kiri, jadi AC ditambah minus kan jadi plus AC akar 2 sama dengan 10 akar 2. Nah ini sama-sama ada AC nya kan, AC nya bisa kita keluarkan dalam kurung 1 ditambah akar 2 ya, sama dengan 10 akar 2, sehingga AC nya itu sama dengan 10 akar 2 dibagi 1 ditambah akar 2. Ini sampai sini sudah selesai sebetulnya, tapi bisa kita rasionalkan. AC 10 akar 2 per 1 tambah akar 2 kalikan dengan penyebutnya, kalau akar sekawan itu masih ingat? Iya. Jadi kalau tambah, jadi di sininya minus 1 min akar 2 per 1 min akar 2. Dengan merasionalkan penyebut, ini dikalikan sekawannya 1 min akar 2 per 1 min akar 2, kita kalikan AC sama dengan, oke, dikalikan 10 kali 10 akar 2 kali 1, 10 akar 2. 10 akar 2 kali min akar 2, berarti akar 2 kali akar 2 nya kan 2, berarti 2 kali 10 20, berarti di sini min 20 per 1 kali 1 1, akar 2 kali akar 2 min 2 ya, sehingga AC nya sama dengan 10 akar 2 min 20 per minus 1, artinya semuanya bagi min 1 kan. AC sama dengan, ini jadi min 10 akar 2 min 20 dibagi min jadi positif ya, jadi 20 boleh ditulis. Ini jadi min 10 akar 2. Ini juga bisa disederhanakan lagi, kita menyesuaikan dengan jawaban di pilihan gandanya. Berarti ini 20 dan 10 bisa dibagi 10, 10 nya kita faktorkan atau dikeluarkan, jadi 10 kali berapa yang sama dengan 20 kali 2, betul. 10 kali berapa yang sama dengan min 10 akar 2, ini dikali min akar 2. Nah ini adalah jawabannya untuk mencari panjang AC sama dengan 10 kali 2 min akar 2. Oke, begitulah penerapan contoh-contoh soal pada aturan sinus yang bisa kita gunakan. Intinya dalam aturan sinus itu bisa mencari panjang salah satu sisi segitiganya dan besar sudut dalam segitiga itu.
Tapi yang paling penting harus diperhatikan posisi sisinya menghadap ke sudut yang mana. Dia harus saling berhadapan. Jadi ketika sisi yang ditanyakannya itu harus menghadap ke sudut yang ditanyakan juga atau yang diketahui di soalnya. Oke. Baik, demikianlah penerapan aturan sinus pada contoh-contoh soal yang berkaitan. Untuk selanjutnya, materi trigonometri 2 ini membahas tentang aturan kosinus. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.